Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Taqi Mayastino atau ATM, dan saat ini saya hampir tidak dapat berkata banyak karena dari tadi diterangkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Attas yang saat ini adalah ketua dari FPI, Front Persaudaraan Islam, dan saat ini kami sedang di areal kuburan 6 syuhada KM 50. Di kanan saya adalah koordinator atau ketua dari Dewan Penasihat GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Penggagasnya ada 3 orang, yakni yang paling senior adalah pengacara Ketua Ikatan Advokat Muslim Indonesia, yakni Abdullah Al-Qadiri, dan kemudian sahabat saya dari SMA Ahmad Dhani Prasetyo, Dewa 19, dan saya sendiri ATM, Abu Taqi Mayastino. Presidium yang lainnya merata dari NU, dari Muhammadiyah, dari gabungan ormas-ormas Islam, dan banyak lagi. Gerakan Nasional Anti Islamofobia didasarkan kepada diantaranya kegelisahan selama mungkin 10 tahun terakhir ini ya. Saya dengar tadinya juga Habib Rizik sudah memulainya, sudah merasakannya sejak awal ya. Dan saya ingatkan betul, PBB atau United Nations sudah menetapkan 15 Maret setiap tahunnya sebagai Day to Combat Islamophobia. Didasarkan kepada hari Jumat di mana puluhan kaum muslimin dibantai di kota Christchurch, New Zealand, 15 Maret, dan itu menjadi resolusi PBB, hari memerangi Islamofobia. Kemudian Amerika Serikat juga telah meloloskan rancangan undang-undang anti Islamofobia. Dan ini silakan periksa di website Kemenak RI, ada dukungan penuh, dukungan terhadap resolusi PBB. Saat ini, inilah saksi-saksi mereka yang wafat, insya Allah syahid, amin. Amin. Dalam suatu tugas yang mengawal guru mereka, yakni Habib Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah. Amin. Dan saya dengar tadi dari beliau menantu Habib Rizik bahwa Habib Rizik telah lama berpikir mengenai Islamofobia ya. Dan di sebelah saya Coach Cheng Li ini belum muslim, insya Allah jadi muslim. Dan beliau bersahabat lama dengan kami. Ini bersebelahan dengan ketua FPI, dengan Bang, kita seperti saudara betulnya. Memang saudara kita ini. Apa yang mau kita ributkan, saudara? Saya ingatkan, dasar negara Republik Indonesia, sepemahaman saya Bang ya, pasal 29 ayat 1, 29, ya, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa menjadi Pancasila, serta di pembukaan undang-undang ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, singkat cerita, saya ingin komentar sedikit dari para tokoh ini mengenai Islamofobia. Bagaimana? Kalau sunnahnya dari kanan dulu. Oh, gitu. Anda ke kiri. Padahal Islamofobia itu bisa kita lihat dalam berbagai aspek. Nah, salah satu aspeknya adalah aspek geopolitik. Kenapa kemudian muncul Islamofobia? Salah satunya adalah kepentingan konstelasi politik internasional. Jadi ketika misalnya dunia dilanda perang dingin antara blok barat dan blok timur, dan ada suatu masa di mana blok timur hancur, maka kemudian blok barat tidak memiliki musuh lagi. Kadang-kadang dalam konstelasi internasional musuh itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan bisnis persenjataan terutama misalnya. Maka kemudian diciptakanlah musuh-musuh baru. Nah, musuh-musuh baru yang paling potensial itu adalah kekuatan-kekuatan yang tentu saja yang senantiasa ingin bangkit. Salah satunya adalah kekuatan Islam. Maka Samuel Huntington misalnya mengatakan hati-hati dengan yang namanya clash of civilization, perang peradaban. Jadi ada peradaban barat yang dia lihat, ada peradaban Islam, ada peradaban Hindu, dan ada peradaban Confucianism. Nah, peradaban-peradaban inilah yang kemudian akan bertarung di dalam di pertarungan abad ini ya. Dan sekarang unfortunately, untungnya ada kekuatan baru yang saat ini berkembang pesat, yaitu China dengan aliansinya, Rusia,
Iran, kemudian juga negara to some extent Korea Utara misalnya, seperti Blok Timur juga, tetapi kekuatan Cina sangat menakutkan karena dia tidak hanya kekuatan senjata, tetapi kekuatan ekonomi yang luar biasa, dahsyat perkembangannya dalam 2 dekade terakhir ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan, kekuatan yang sudah well established Blok Barat yang tadinya menggagas, mempelopori, memprovokasi Islamofobia dengan misalnya salah satunya war on terrorism, maka mereka tidak bisa lagi begitu karena mereka membutuhkan aliansi baru. Jadi mereka tidak menginginkan memusuhi dunia Islam lagi, karena kalau posisi memusuhi dunia Islam, maka mereka bisa terpojok dengan kekuatan baru ini. Jadi salah satu aspeknya adalah aspek geopolitik. Unfortunately di Indonesia yang aspek geopolitik yang harus kita sadari itu justru digunakan oleh kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Islam. Jadi tanpa alasan apapun, ya mungkin alasannya cuma persaingan politik domestik saja. Padahal kita tahu bahwa dalam agama itu kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini kita berkuasa, besok enggak, ya. Karena itu sebenarnya yang paling penting kita adalah kita butuh hidup bernegara yang benar, bersaudara yang benar, berkonstitusi yang benar. Kalau siapa yang berkuasa itu soal pergiliran saja. Yang penting siapapun yang berkuasa, dia amanah dan menjadi penguasa yang jujur, serta tentu saja dia bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan ya, dengan perubahan konstelasi politik internasional ini dan ada pergerakan di dalam negeri ya, dengan martir 6 syuhada yang makamnya ada di sini, 5 diantaranya ya, kecuali Lutfi Hakim, maka Indonesia akan jauh lebih baik ke depan. Ya, amin ya rabbal alamin. Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Dahsyat. Keren cadas. Berikutnya kepada Al-Habib Muhammad Al-Attas Hafizahullah, sahabat baru saya insyaallah. Saudara saya lama, sahabat baru. Ketua Front Persaudaraan Islam dan Pesantren Megamendung, Markas Syariah di Megamendung Bogor. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kami berbahagia ketika mendengar ada GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Karena sebagaimana kita ketahui, makna Islamofobia adalah upaya propaganda untuk menakut-nakutkan Islam. Artinya ada gerakan, ada propaganda yang tujuannya untuk menjadikan Islam sebagai musuh, Islam sebagai satu hal yang harus ditakuti. Nah, artinya dengan GNAI ini, terutama pada hari ini kita duduk bersama di pondok pesantren dan kehadiran Kung Cengli dengan Koh Niko, ini menjadi satu bentuk perlawanan. Artinya bahwa Islamofobia ini adalah sebuah propaganda yang bohong, propaganda yang tidak ada isinya, dan betul ini merupakan satu alat politik yang ditujukan, yang diangkat dengan satu tujuan tertentu. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila. Artinya negara ini adalah negara ketuhanan, negara yang berdasarkan tentang agama. Sehingga Islamofobia ini bukan hanya musuh Islam saja, tapi ini adalah musuh seluruh agama. Karena kalau dia sudah berhasil dengan propaganda Islamofobia, bisa jadi nanti akan ada Kristenfobia, bisa akan ada Hindufobia, bisa ada berbagai macam fobia-fobia yang lainnya yang akan mereka gunakan. Dia masuk dulu lewat Islamofobia, yang kita ketahui Islam merupakan agama mayoritas. Sehingga ini merupakan satu hal yang wajib diwaspadai dan wajib kita semua untuk bersama-sama genggam tangan erat untuk lawan gerakan Islamofobia yang merupakan musuh bersama. Indonesia adalah negara agama. Indonesia negara yang berdasarkan dengan agama, bukan negara yang berdasarkan tentang kemauan setan. Negara Indonesia bukan negara setan yang semaunya untuk ingin diotak-atik. Artinya gerakan GNAI merupakan gerakan bersama untuk membangun agar negara Indonesia terhindar dan bebas dari musuh-musuh negara yang ingin porak-porandakan negeri ini lewat pintu propaganda Islamofobia. Dan betul, kita saat ini berada di makom 6 syuhada
mereka merupakan sebuah anak bangsa yang mereka punya hak hidup juga di negeri ini, sehingga wafatnya mereka ini merupakan pelanggaran HAM yang wajib untuk sama-sama kita lawan. Maka ketika ada narasi-narasi, oh ini adalah hanya sekedar anak XXPI saja, itu merupakan satu bentuk gerakan narasi Islamofobia yang ingin mendiskreditkan dan mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan. Maka yuk mari, wafatnya 6 anak bangsa merupakan satu cacat dalam sejarah ini, wajib untuk kita benahi, wajib untuk kita usut terus tuntas KM50 sampai ke akar-akarnya, agar Indonesia terbebas dari pelanggaran HAM, dan insya Allah terbuktinya terbongkarnya kasus KM50 akan membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur, bersih dari para orang-orang yang zalim, dan insya Allah keadilan akan tegak di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. GNI terus maju, terus semangat, gerakan lawan Islamofobia agar kita senantiasa menjadikan negara Indonesia negara keagamaan yang berdasarkan ketuhanan, yang menghimpun negara-negara dengan agama-agama yang diakui di negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan sedikit sebelum ke Coach Engli, pasal ini ada ahli hukum, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kami Muslim, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Agama 124.000 nabi sejak min awalul zaman, sejak awal zaman. Ya, dan pasal 2-nya adalah negara menjamin kebebasan menjalankan agama ya. Nah, ngomong-ngomong kebebasan menjalankan agama, di sini ada sahabat saya yang sudah seperti engkau, saya betul ini. Serius ini. Namanya engkau Aan, atau lebih ngetopnya Ko Cheng Li. Dulu sering tampil di TV juga di acara Republik Mimpi ya, dengan apa? Dengan Negeri Impian ya, dengan siapa? Jarwo Kuat ya, dengan siapa lagi tuh? Cak Lontong. Ini seorang saintis lulusan Amerika, computer science, tapi sekarang menjadi pebisnis yang sekarang menghasilkan obat namanya Ko Cheng Li juga, yang sudah dibagi-bagikan gratis. Juga kepada FPI ya? Iya, termasuk tadi buat santri-santri. Alhamdulillah. Untuk kepada, saya buka aja rahasia di kepada TNI, kepala polisi. Alhamdulillah. Ada tanya berapa harganya, dibilang enggak, gratis. Ini enak nggak kita kumpul-kumpul gini kalau sekarang? Ada nggak rasa takut kumpul sama ini? Katanya FPI serem-serem dia, tukang apa itu? Ya, jadi seperti inilah. Saya Ko Cheng Li, ini anak saya Niko. Saya sama Niko ini non-muslim. Tapi kita nih datang ke markas Syariah Megamendung, diundang oleh Habib Muhammad dan disambut seperti keluarga sendiri. Kita boleh berbeda agama, menjalankan masing-masing agama, tapi kita selalu berpegang dengan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah kita benerin. Amin, janji. Keren, cadas. Keren cara. Yang benar sekian. Yang salah kita bener. Terus. Cukup. Itu aja. Silakan ditutup. Ada serem-seremnya nggak sih kumpul di FPI? Hah? Ada serem-seremnya nggak? Apanya serem, pelukan begini sama Habib tuh. Alhamdulillah. Beliau ini beberapa hari yang lalu jumpa langsung dengan Habib Muhammad Rizik Syihab di markas Petamburan. Ya. Dan dipeluk juga, didoakan juga. Juga pernah di Refli Harun Channel. Bukan, tonton Refli Channel pelukan sama Habib Rizik. Ya, tonton. Ada videonya di Refli Harun Channel. Beliau sedang pelukan dengan Habib Rizik. Oh bukan, pas hadir. Pas hadir ya. Nah. Terus sama Niko juga kan ya? Sama. Nik, sebagai anak muda, takut nggak sih tadinya diundang ke markas FPI Petamburan gitu? Takut awalnya? Awalnya makanannya. Nggak takut nggak awalnya gitu? Takut hati. Oh nggak ya? Tapi makanannya banyak. Tehnya enak nggak? Takut makanannya banyak. Oh, takut makanannya banyak. Tehnya enak nggak tehnya? Enak ya. Walaupun sana lagi panas gitu, tapi sini adem ya. Tapi di situ enak aja walaupun panas ya. Apalagi di sini orangnya adem juga, awalnya adem. Jadi Niko ini juga mewakili generasi muda. Milenial. Jangan sampai mudah diadu domba. Jadi generasi muda ini generasi yang akan datang ke depan ini, apabila tidak mudah diadu domba, negara Indonesia akan lebih maju. Amin. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, harga mati. Dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Ajib kan? Senang ibu-ibu semua, bapak-bapak? Ajib ya? Ajib semua ya? Terima kasih semuanya. Perasaan saya haru biru betul ini, antara bahagia, sedih, optimis, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Jumat, ya, menjelang Asar, di mana menurut hadis Asar sampai Maghrib banyak doa-doa yang insya Allah lebih mustajab, ya. Maka nanti moga doain kami juga, Bib ya. Amin. Sama-sama saling ngedoain. Udah itu aja deh, gue udah kehabisan kata apa lagi, pokoknya udah seneng aja deh. Terima kasih semua, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.